Malam itu, lansia muntah rambut hitam bercampur rumput rawa, dan neneknya langsung tahu satu hal. Teluh yang masuk ke tubuh cucunya bukan kiriman manusia biasa. Di luar rumah panggung, sesuatu berjalan mengelilingi tiang kayu sambil memanggil namanya dengan suara ibunya yang sudah mati bertahun-tahun. Padahal semua orang di kampung tahu, kalau roh dari hutan keramat sudah menemukan jalan masuk ke tubuh seseorang, biasanya tinggal menunggu waktu sampai orang itu dibawa ke rawa. Namanya Lansea. Perempuan Dayak Ngaju berusia 24 tahun itu tinggal di pinggir sungai Kahayan, di sebuah kampung yang masih dikelilingi hutan rawa dan pohon ulin tua. Kulitnya sawo matang gelap terkena matahari sungai, rambutnya panjang sampai pinggang, hampir selalu diikat dengan kain merah pudar peninggalan ibunya. Lansea bukan perempuan yang banyak bicara. Ia tenang, tapi keras kepala. Orang kampung bilang matanya tajam seperti burung enggang mencari arah hujan. Sejak kecil ia dikenal berani masuk hutan sendirian, memeriksa bubu ikan di rawa, bahkan berjalan malam tanpa takut cerita hantu yang sering membuat anak-anak lain menangis. Ayahnya dulu balian adat, penjaga ritual kampung, sebelum meninggal karena demam hutan. Setelah itu, Lansea hidup bersama neneknya, Tambi Rungai, perempuan tua yang masih menyimpan banyak pantangan leluhur. Tapi Lansea punya ambisi yang jarang dimiliki perempuan kampungnya. Ia ingin membuka penginapan kecil untuk orang kota yang datang melihat hutan dan budaya Dayak. Ia percaya kampungnya tidak boleh terus hidup miskin sementara kayu dan tanah mereka diambil orang luar. Karena itu, ia sering berurusan dengan pedagang besar, aparat kecamatan, dan para pencari lahan. Sebagian orang mengaguminya, sebagian lain mulai membencinya. Terutama sejak ia menolak menjual tanah warisan keluarganya di belakang kampung. Tanah yang berbatasan langsung dengan hutan keramat tua, tempat orang-orang dulu melakukan ritual tiwah. Orang tua kampung sudah lama mengingatkan, jangan bangun apapun dekat hutan itu, ada penjaganya. Tapi Lansea keras hati. Kalau takut terus, kampung ini tidak akan berubah, katanya waktu rapat adat. Kalimat itu membuat balai sunyi, karena di Kalimantan pedalaman ada ucapan yang tidak seharusnya dilawan. Ada tempat yang tidak seharusnya ditantang. Dan ada orang-orang tua yang diam-diam masih memegang ilmu lama. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton dan dengerin cerita horor di channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman horor kalian. Cerita yang paling menarik nanti akan saya buatkan videonya. Hari pertama pekerja datang membersihkan lahan. Hujan turun padahal langit terang. Bukan hujan biasa. Airnya dingin seperti air kuburan. Mandor pekerja yang berasal dari kota Sampit sempat berhenti menebang semak karena mendengar suara perempuan tertawa di balik pohon galam. Tapi ketika dicari, tidak ada siapa-siapa. Burung, kata Lansea singkat. Ia terus berjalan sambil membawa parang kecil di pinggang. Di tengah lahan itu berdiri satu batang kayu ulin hitam besar yang tidak ikut ditebang warga selama puluhan tahun. Akar-akarnya menonjol seperti ular masuk ke tanah rawa. Di batangnya ada ukiran lama yang mulai lapuk. Tambi Rungai pernah berkata, jangan sentuh pohon itu batas. Namun siang itu, Lansea memerintahkan pekerja memotongnya. Kapak pertama menghantam batang. Tuk, suara hutan langsung senyap. Tidak ada burung, tidak ada serangga, bahkan angin rawa berhenti. Mandor mulai gelisah. Kapak kedua turun, brak. Dari dalam batang pohon keluar cairan hitam pekat seperti darah busuk. Salah satu pekerja langsung muntah. Jangan lanjut, bisik lelaki tua penjaga perahu. Tapi Lansea menatap cairan itu tanpa bicara. Lalu malamnya dimulai. Ia terbangun pukul 2 dini hari karena suara orang berjalan di kolong rumah panggungnya. Kretek, 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 pelan, mengelilingi rumah. Lansea mengambil lampu minyak lalu membuka jendela. Gelap. Kabut sungai naik sampai halaman. Namun suara langkah itu berhenti tepat di bawah kamarnya. Lalu terdengar suara perempuan tua berbisik. Tanah itu bukan milikmu lagi. Lansea menegang. Suara itu seperti keluar dari tenggorokan penuh air. Ia memberanikan diri melihat ke bawah melalui celah lantai kayu. Dan ia melihat rambut panjang, hitam, basah. Seseorang sedang berdiri tepat di bawah kamarnya sambil mendongak. Wajahnya tidak terlihat, tapi lehernya terlalu panjang. Panjang sekali. Sampai terdengar bunyi tulang bergeser pelan saat kepala itu bergerak mengikuti arah mata Lansea. Berak! Lansea menutup jendela keras-keras.
Napasnya memburu. Ia membaca doa yang diajarkan neneknya waktu kecil. Suara langkah itu kembali berjalan, mengitari rumah, lalu hilang menuju arah hutan keramat. Paginya, Tambirungai datang tanpa dipanggil. Perempuan tua itu langsung masuk kamar Lansea, lalu menaburkan abu dapur di sudut ruangan. "Ada yang datang malam tadi?" tanyanya. Lansea diam sebentar sebelum mengangguk. Tambirungai terlihat pucat. "Aku sudah bilang jangan buka tanah itu. Itu cuma gangguan orang kampung supaya aku takut." "Ndak," suara neneknya pelan. "Itu bukan orang." Lansea mulai kesal. "Semua selalu bilang, roh, roh, roh. Kita hidup susah karena takut." Tambirungai menatap cucunya lama sekali, lalu berkata, "Kalau memang roh tidak ada, kenapa ayahmu mati setelah menolak sumpah adat?" Kalimat itu membuat dada Lansea dingin. Karena ayahnya memang meninggal 3 hari setelah terlibat perselisihan tanah dengan tetua kampung bertahun-tahun lalu. Dan sebelum mati, ayahnya terus muntah tanah rawa hitam. Malam kedua lebih buruk. Lansea mulai mencium bau busuk dari bawah rumah, seperti bangkai sungai. Ia mencari sumbernya sampai ke dapur. Di sana, tepat di dekat tungku, ada anyaman kecil dari akar hutan. Terikat rambut manusia, dan di tengahnya terdapat potongan kuku, jarum karat, serta segumpal tanah kuburan yang masih basah. Tambirungai yang melihat benda itu langsung terduduk. Wajah tuanya gemetar. "Itu teluh." Lansea masih mencoba menyangkal. Mungkin orang mau menakut-nakuti. Namun neneknya berbisik, "Tidak semua teluh dikirim untuk membunuh cepat." Ia menatap cucunya dengan mata berkaca. "Ada yang dibuat supaya roh hutan bisa menemukan jalan masuk ke tubuhmu." Dan malam itu, Lansea mulai mendengar suara orang memanggil namanya dari arah sungai. Padahal di luar rumah tidak ada siapa-siapa. Malam ketiga, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Seluruh kampung di tepi sungai Kahayan tertutup putih pucak bahkan sebelum maghrib selesai. Orang-orang menutup jendela lebih awal. Perahu tambang berhenti menyeberang. Anjing-anjing kampung melolong ke arah hutan rawa. Dan dari rumah panggungnya, Lansea mulai mendengar suara itu lagi. "Sea." Pelan. Seperti suara perempuan tua yang tenggorokannya penuh lumpur. "Lansea, keluar." Ia duduk kaku di atas tempat tidur. Tambirungai yang sedang menumbuk daun di dapur langsung berhenti. "Jangan jawab." "Tapi itu suara ibu," bisik Lansea. Neneknya menoleh cepat. Wajahnya berubah pucat. Karena ibu Lansea sudah meninggal waktu melahirkan adiknya bertahun-tahun lalu. Suara itu kembali terdengar. Kini dari bawah lantai rumah. "Anakku, dingin sekali di sungai." Ketek. Ada sesuatu merangkak di bawah rumah panggung. Perlahan, mengitari tiang-tiang kayu. Lansea merasakan tengkuknya dingin. Bau rawa mulai masuk melalui celah lantai. Bau air hitam yang terlalu lama diam. Tambirungai buru-buru mengambil garam kasar dan menaburnya melingkar di kamar. "Jangan keluar sampai subuh." "Apa itu?" Namun perempuan tua itu tidak menjawab. Karena dari luar rumah terdengar bunyi kuku panjang menggesek tiang kayu. Kerat, panjang, pelan, seolah sesuatu sedang mencari jalan masuk. Tengah malam, Lansea mulai demam. Tubuhnya panas, tetapi kulitnya dingin seperti mayat sungai. Ia bermimpi berdiri di tengah hutan keramat yang dulu dibuka pekerjanya. Pohon-pohon ulin menjulang hitam tanpa daun. Tanah rawa di bawah kakinya bergerak seperti bernapas. Lalu ia melihat seseorang berdiri di dekat batang ulin yang ditebang. Perempuan. Rambutnya sangat panjang sampai menyapu lumpur. Tubuhnya kurus. Lehernya penuh bekas lilitan akar. Dan ketika perempuan itu mengangkat wajah, matanya kosong hitam seluruhnya. "Tanah ini sudah diberi makan darah," katanya. Suara itu bukan suara manusia. "Kenapa kau bangunkan kami?" Lansea mencoba mundur, tapi kakinya tenggelam ke lumpur. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam memegang betisnya. Puluhan tangan, busuk, kurus, penuh luka. Mereka berbisik bersamaan. "Ganti, ganti, ganti."
Lalu perempuan itu membuka mulut terlalu lebar, dan dari tenggorokannya keluar air hitam bercampur rambut panjang. Lansia terbangun sambil muntah. Air rawa hitam keluar dari mulutnya membasahi lantai kamar. Tambirungai langsung menangis, karena itu tanda yang sangat tua. Tanda teluh sudah masuk ke tubuh. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang mulai menghindari rumah Lansea. Beberapa percaya ia melanggar adat hutan. Sebagian yakin ada seseorang mengirim santet lama kepadanya. Namun tidak ada yang berani menyebut nama. Di kampung pedalaman, menuduh orang memiliki ilmu hitam bisa membawa petaka lebih besar. Menjelang sore, seorang balian tua datang menggunakan perahu kecil. Namanya Jeladan Uwei. Balian Dayak tua itu terkenal jarang keluar rumah, panjangnya di hulu sungai. Rambutnya sudah putih seluruhnya, dan tubuhnya dipenuhi tato burung enggang tua yang memudar. Begitu masuk rumah, ia langsung menatap Lansea lama sekali, lalu berkata pelan, "Bukan manusia biasa yang mengikutimu." "Apa maksudnya?" Jeladan duduk bersila. "Ada orang membuka jalan, tapi yang datang bukan kiriman manusia sepenuhnya." Ia meminta semangkuk air sungai, lalu memasukkan akar hutan dan darah ayam hitam ke dalamnya. Air itu langsung berubah keruh, kemudian muncul gelembung kecil dari dasar mangkuk. Duk, 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 seperti ada sesuatu mengetuk dari dalam air. Wajah Jeladan menegang. "Roh penunggu tanah marah." Tambirunai berbisit gemetar. "Karena pohon batas ditebang?" Jeladan mengangguk pelan. Tapi ia melanjutkan, "Ada orang kampung yang memberi makan kemarahan itu." Ruangan langsung dingin. Lansia merasa jantungnya jatuh. "Siapa?" Balian tua itu memandang ke arah hutan di balik jendela. Lalu berkata, "Orang yang masih menyimpan dendam pada ayahmu." Malamnya, ritual dimulai. Lampu dimatikan. Hanya tersisa api damar kecil di tengah ruangan. Jeladan mulai melantunkan mantra tua dalam bahasa Dayak lama yang bahkan tidak dimengerti Lansea. Angin mendadak bertiup dari bawah lantai rumah. Padahal semua jendela tertutup. Api damar bergerak liar, dan dari luar terdengar suara orang berjalan di bawah rumah lagi. Kertek, kertek, kertek. Lebih banyak kali ini, seperti banyak kaki. Lansea mulai gemetar. Lalu terdengar suara perempuan tertawa dari arah sungai. Satu suara, lalu dua, lalu puluhan. Tawa itu menyambung di antara kabut rawa. Tambirungai langsung menutup telinga sambil menangis kecil. Jeladan berteriak keras, "Jangan lihat ke bawah rumah." Namun terlambat, karena Lansea sudah menoleh. Dan melalui celah lantai kayu, ia melihat puluhan wajah pucak berdiri di bawah rumah panggung. Diam. Semua mendongak ke arahnya. Mata mereka hitam kosong. Mulut mereka penuh lumpur. Dan di tengah mereka berdiri seorang perempuan tua memakai kain adat merah lusuh. Lehernya miring patah. Wajahnya perlahan tersenyum. Tambirungai langsung jatuh terduduk ketika melihat sosok itu, karena ia mengenali perempuan tersebut. "Itu," suaranya pecah. "Itu Sunti." Nama itu membuat Jeladan membeku. Sunti adalah perempuan kampung yang mati puluhan tahun lalu setelah dituduh memelihara teluh. Tubuhnya dulu dibuang ke rawa dekat hutan keramat, dan sebelum mati, ia bersumpah keturunannya akan meminta kembali hutang darah kampung itu. Api damar mendadak padam. Rumah langsung gelap total. Lalu terdengar suara kuku menggaruk lantai tepat di bawah tubuh Lansea. Kerat! Dan sebuah suara berbisik dari bawah papan kayu. "Kami sudah masuk." Setelah api damar padam, rumah panggung itu tenggelam dalam gelap yang tidak wajar. Bukan gelap malam biasa, gelapnya terasa basah. Seperti seluruh ruangan dipenuhi air sungai yang tak terlihat. Lansea tidak bisa bergerak, dadanya berat, nafasnya pendek-pendek. Dari bawah lantai masih terdengar suara kuku menggaruk kayu. Kerat, kerat. Lalu suara perempuan-perempuan itu mulai berbisik bersamaan. "Buka jalan. Buka tubuhnya. Buka hutang lama." Tambirungai menangis sambil memeluk cucunya. Sedangkan balian Dayak tua, Jeladan Uwei, duduk kaku dengan mata tertutup.
Keringat dingin membasahi wajahnya. "Ada yang memanggil mereka," katanya pelan. "Bukan cuma roh hutan, tapi manusia." Tiba-tiba, duk, sesuatu menghantam tiang rumah dari bawah. Seluruh rumah berguncang. Tuk, tuk, duk. Seperti ada banyak kepala membentur kayu bersamaan dari kolong rumah. Lalu terdengar suara perempuan tua tertawa dari luar. Tawa yang serak, patah, seperti tenggorokan penuh lumpur. Jeladan langsung membuka matanya. "Dia datang." "Siapa?" bisik Lansea. Namun sebelum balian tua itu menjawab, brak, pintu rumah terbuka sendiri. Kabut putih masuk perlahan dari luar, dan di ambang pintu berdiri seorang perempuan tua membawa lampu minyak kecil. Tubuhnya sangat kurus, kakinya penuh lumpur rawa hitam. Rambut putihnya panjang sampai lutut. Ia adalah Inai Jambun, perempuan tertua di kampung. Orang-orang mengenalnya sebagai penjaga makam lama dekat hutan keramat. Tapi hanya sedikit yang tahu, ia adalah anak dari Sunti, perempuan yang dulu dibuang hidup-hidup ke rawa karena dituduh menyimpan teluh. Tambirungai langsung pucat. "Inai?" Perempuan tua itu tersenyum tipis, namun matanya merah gelap seperti kurang tidur bertahun-tahun. "Kalian akhirnya ingat juga." Kabut mulai memenuhi rumah. Bau busuk rawa menyengat sampai membuat Lansea ingin muntah. Jeladan berdiri perlahan. "Ini sudah terlalu jauh." "Terlalu jauh?" Suara Inai mendadak berubah kasar. Lampu minyak di tangannya bergetar. "Ibuku ditenggelamkan tanpa pengadilan adat. Orang kampung membiarkannya mati di lumpur." Angin dingin langsung berputar di dalam rumah. Dari bawah lantai terdengar suara banyak orang menangis. "Inai," bisik Tambirungai gemetar. "Itu kejadian lama. Tapi darahnya belum dibayar." Mata perempuan tua itu lalu menatap Lansea. "Dan ayahmu dulu ikut membuka makam rawa tempat ibuku dibuang." Tubuh Lansea langsung dingin. Ia baru sadar kenapa ayahnya dulu meninggal muntah lumpur hitam. Bukan sekedar sakit, melainkan sesuatu yang dibawa pulang dari rawa keramat. "Inai," kata Jeladan tegas, "lepaskan anak ini." Namun perempuan tua itu tertawa kecil. Sudah terlambat. Ia mengangkat tangan kanannya. Di situ tergenggam anyaman akar hutan yang dulu ditemukan di dapur Lansea. Kini anyaman itu bergerak sendiri, seperti bernapas. Lalu dari celah-celah akar keluar rambut hitam panjang yang terus bertambah. Tambirungai menjerit. Karena rambut itu sama dengan yang muncul dalam muntahan Lansea semalam. "Itu jalan masuknya," bisik Jeladan. Mendadak, Lansea merasa sesuatu bergerak di dalam perutnya. Pelan, merayap, naik ke dada. Ia jatuh sambil batuk keras. Dan ketika mulutnya terbuka, keluar air rawa hitam bersama segumpal rambut panjang. Namun rambut itu terus keluar. Terus. Seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang sedang lahir. "Inai, hentikan!" bentak Jeladan. Tetapi perempuan tua itu justru mulai membaca mantra tua dengan suara rendah. Lampu minyak padam. Dan dari kolong rumah, muncul tangan-tangan pucat merayap naik melalui celah lantai. Puluhan tangan, basah lumpur, memegang kaki kursi, tiang rumah, kain Tambirungai. Roh-roh rawa mulai masuk. Jeladan segera mengambil mandau tua dari pinggangnya, lalu menggores telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke lantai kayu. Ia melantunkan mantra keras dalam bahasa Dayak lama. Angin mendadak berputar liar. Kabut di rumah bergerak seperti hidup. Lalu terdengar suara burung enggang bersaut-sautan dari arah hutan malam. Inai Jambun langsung berhenti membaca mantra. Wajahnya berubah takut. Karena dalam kepercayaan lama pedalaman, suara enggang malam bukan pertanda biasa. Itu tanda penjaga adat masih melihat. Jeladan menghantam lantai dengan mandau. Brak! Semua lampu menyala sendiri. Dan sosok-sosok di bawah rumah menjerit bersamaan. Suara mereka seperti perempuan tenggelam. Melengking panjang. Lansea menutup telinga sambil menangis. Tubuhnya terasa seperti sedang ditarik dua arah. Satu ke rumah, satu lagi ke rawa. Lalu tiba-tiba, Inai Jambun menjerit. Dari balik kabut muncul sosok perempuan berleher patah memakai kain merah lusuh. Sunti. Namun kali ini wajahnya terlihat jelas. Bukan marah, melainkan sedih. Sangat sedih.
Ia berdiri di belakang anaknya sendiri. Air hitam terus menetes dari rambutnya. Dan untuk pertama kali, roh itu berbicara lembut. Cukup. Inai membeku. Air matanya jatuh perlahan. Ibu? Roh perempuan itu menggeleng pelan. Kemarahan membuatmu membuka jalan terlalu jauh. Suara-suara dari bawah rumah mulai berubah liar. Roh-roh rawa yang dipanggil ternyata tidak hanya datang untuk Lansea. Mereka mulai mengelilingi Inai juga. Tangan-tangan lumpur memegang kaki perempuan tua itu. Inai, bisik Sunti lirih. Mereka tidak bisa dibawa kembali. Wajah Inai akhirnya hancur oleh tangis. Selama puluhan tahun ia menyimpan dendam pada kampung. Dan dendam itu akhirnya membuka sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak mampu kendalikan. Tangan-tangan rawa mulai menarik tubuhnya perlahan ke bawah lantai. Inai! Teriak Tambirungai. Namun Jeladan menahan perempuan tua itu. Jangan sentuh. Karena lantai kayu di bawah Inai mulai berubah hitam seperti lumpur hidup, perempuan tua itu menatap Lansea untuk terakhir kali. Tatapannya tidak lagi marah, hanya lelah. Aku cuma ingin ibuku diingat. Lalu lantai rumah ambles. Dan tubuh Inai Jambun ditarik masuk ke dalam kegelapan rawa di bawah rumah. Jeritannya hilang bersama kabut. Sunyi, total. Menjelang subuh, hujan turun sangat deras di kampung itu. Kabut menghilang. Suara-suara dari bawah rumah lenyap. Namun sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang berani membuka lagi tanah dekat hutan keramat. Lansea selamat, tetapi tidak sepenuhnya pulih. Kadang-kadang saat musim hujan datang dan air sungai Kahayan naik sampai bawah rumah, ia masih mendengar suara perempuan menangis dari arah rawa. Dan beberapa warga bersumpah pernah melihat Lansea berdiri sendirian di tepi sungai tengah malam. Diam, menghadap kabut, seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara dari dalam air hitam.